semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini Mami mau share video budgeting gaji lagi nih Mam. Jangan bosan-bosan ya Mam, karena Mami akan sering share video budgeting gaji. Oh ya Mam, semua gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh dan cepat pulih. Tetap semangat ya Mam. Mami juga ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga kalian suka sama videonya ya, dan semoga videonya bisa memotivasi dan menginspirasi. Buat yang belum subscribe, please banget buat subscribe, like, dan komennya juga. Dan follow juga Instagram Mami yang ada di atas ya, biar kita bisa makin dekat lagi. Kali ini Mami mau bikin video budgeting gajinya itu 2.400.000 ya Mam. Ini juga merupakan requestan dari followers di Instagram Mami. Jadi kalau ada teman-teman yang mau dibuatkan juga budgeting gajinya, boleh langsung DM ke Instagram Mami aja ya. Nah ini di budgeting gaji kali ini itu kondisinya yang pertama masih single, yang kedua tinggal dengan orang tua, nenek, dan juga 3 orang adik. Ini mohon maaf karena pulpennya kayak udah mau habis gitu ya Mami, jadi dia kayak nggak nyata gitu. Ini akhirnya Mami tebel-tebelin gitu dulu deh. Terus yang ketiga tidak ada cicilan. Terus yang keempat itu keperluan rumah ditanggung oleh orang tua. Jadi keperluan rumahnya ini seperti untuk masak atau belanja mingguan, untuk makan gitu. Terus gas, galon, dan juga listrik ini sudah ditanggung oleh orang tua. Jadi memang sudah nggak ada tanggungan lagi untuk di rumah. Nah kewajibannya sendiri itu ini yang pertama ada untuk kasih ke orang tua. Kasih ke orang tua itu besarnya 500.000. Dan yang kedua itu kasih untuk adik 100.000. Kemudian ini juga ada keinginannya gitu, ingin punya tabungan lebaran, kemudian dana darurat, tabungan pajak motor, dan juga untuk hadiah. Jadi kira-kira bisa nggak ya mau punya tabungannya? Ini ada 4 tabungan, ada 4 jenis tabungan, kira-kira bisa nggak ya? Ikutin terus sampai habis videonya ya Mam. Nah ini Mami masih pakai metode yang gampang, yang bisa ditiru, yang bisa diikutin, yaitu metode persentase. Jadi persentasenya itu 60, 20, sama 20 ya. Untuk menentukan persentasenya ini itu bebas, jadi terserah sama kitanya masing-masing aja nyamannya di persentase yang berapa-berapa. Jadi kalau orang lain nentuin misalkan 70, 30, 10, terus ada lagi yang nentuin 50, 30, 20, tapi kalau di kita nggak masuk hitungannya itu bisa kita ganti. Jadi nggak harus plek-ketiplek sama ya Mam, diikutin persentasenya. Nah untuk yang kali ini livingnya 60%, dari 2.400.000 itu sebesar 1.440.000. Nah ini untuk makannya Mami budgetkan 190.000. Nah makan ini tuh maksudnya untuk makan di kantor ya, bukan makan di rumah. Terus untuk bensinnya 250.000, untuk kasih ke orang tua 500.000, untuk kasih adik 100.000, untuk kuota atau paket data itu 100.000. Kemudian untuk belanja bulanan 300.000. Ini tuh belanja bulanan untuk kebutuhan sendiri ya. Jadi ini mau Mami totalin dulu. Jadi 190 ditambah 250 ditambah 500 tambah 100 tambah 100 tambah 300, ini sesuai 1.440.000. Kemudian yang selanjutnya ini
Untuk kategori selanjutnya itu ada saving sebesar 20%. Jadi untuk menentukan savingnya ini berapa persen juga tergantung dari kebutuhan kita dan pendapatan kita masing-masing ya mam, nggak bisa disamaratakan. Nggak apa-apa savingnya sedikit, yang penting tetap bisa saving. Dan sekalipun nggak ada yang bisa ditabung itu nggak apa-apa ya mam, selama nggak mengganggu semua kos pengeluaran, pos-pos yang ada di living dan yang lainnya. Untuk savingnya sendiri ini 20% sebesar 480.000. Yang pertama ada tabungan wajib 200.000, kemudian ada dana darurat 100.000, dan ada sinking fund sebesar 180.000. Jadi sinking funds ini untuk yang tadi ya, kayak tabungan lebaran, tabungan pajak motor, dan tabungan hadiah ulang tahun gitu. Kemudian yang terakhir ini ada kategori playing sebesar 20% atau sama dengan 480.000 juga. Yang pertama ada untuk jajan 200.000, kemudian ada pegangan 100.000, kemudian tak terduga sebesar 150.000, dan yang terakhir ada untuk sedekah atau lain-lain sebesar 30.000. Ini nominalnya kalau ada yang kurang sesuai boleh diganti dengan nominal kalian sendiri ya mam. Oh ya, untuk yang tadi keinginannya untuk punya tabungan lebaran, dana darurat, tabungan pajak motor, dan gift itu bisa banget ya, ini di savingnya udah ada, dan ini juga udah mami tambahin tabungan wajib juga ya. Jadi berapapun nominal gajinya, yaitu besar atau kecil, itu belum tentu menjamin bahwa kebutuhan kita cukup atau nggak cukup ya mam. Yang bisa menjamin kebutuhan itu cukup atau nggak cukup itu cuma diri kita sendiri. Bagaimana kita mengatur keuangannya, memanage dengan baik dan dengan bijak. Nah ini mami tambahin catatan sedikit, yaitu jika ada sisa uang budget sebaiknya ditabung atau dimasukkan ke sinking funds. Jadi biar sinking fundsnya cepat terkumpul ya. Yang kedua, usahakan untuk masak atau buat bekal sendiri di rumah untuk makan di kantor supaya lebih hemat ya jatuhnya ya. Dan yang terakhir, kondisi keuangan setiap orang itu berbeda-beda, jadi ditiru caranya, jangan nominalnya ya, karena nominalnya pasti akan berbeda-beda. Di sini juga mami mau disclaimer kalau mami bukan seorang ahli keuangan, jadi mami bantu buat budgeting kayak gini itu karena memang mami biasa buat ngebudget keuangan rumah tangga di rumah ya. Jadi kalau misalkan menurut kalian ini kurang sesuai, mohon dimaafkan karena ini yang versi mami. Kalau kalian nyaman ini boleh dilanjutkan, dicontoh, ditiru, diikutin gitu, tapi kalau enggak juga enggak kenapa-napa ya mam. Ini lanjut mami hias dulu tipis-tipis biar makin berwarna gitu ya. Oke deh, ini udah selesai semua videonya. Makasih buat teman-teman yang udah ikutin video sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Semoga kalian suka sama videonya dan videonya bisa memotivasi dan menginspirasi. Jangan lupa juga buat subscribe, like, dan komennya karena itu bentuk support kalian buat mami. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye bye.